Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih sempat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun susunan acara kita pada hari ini yakni pembukaan. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penceramah dari Ustadz Muharrir Naim. Dengan ini saya persilahkan. Bapak, Ibu-ibu serta rekan-rekan seperjuangan serta lembaga yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah. Hari ini merupakan hari ke-17 dan insya Allah sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pada malam ke-18. Artinya kita sudah melewati pertengahan Ramadan dan sebentar lagi kita akan memasuki puncak-puncak daripada akhir Ramadan, yaitu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang mana
pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, disinilah banyak di antara saudara-saudara muslim kita yang keliru, tidak memaksimalkan kesempatan yang diberikan. 10 hari terakhir Ramadan justru mestinya lebih memperbanyak lagi ibadah Ramadannya, tetapi banyak di antara saudara muslim kita yang justru semakin meninggalkan amalan-amalan Ramadannya. Kenapa? Tidak memanage waktunya sebaik mungkin. Sudah disibukkan dengan urusan-urusan dunia, mana disibukkan untuk mencari baju baru, disibukkan untuk bikin kue, disibukkan lagi untuk bikin burasa. Padahal semestinya jika kita pintar memanage, maka semua itu tidak akan menghalangi ibadah Ramadan kita. Sekarang ini kita sendiri bisa menghisap diri kita, bisa memeriksa diri kita, bisa mengintrospeksi diri kita, bagaimana amalan-amalan kita selama bulan Ramadan yang baru-baru ini. Apakah berhasil atau tidak berhasil? Apakah sudah membuat kita semakin dekat kepada ketakwaan atau tidak? Jadi ika pesa aneh ngarek ko makukuha tu sa di pwede macamning atit pamelo makasiriang, pwede sa banyak itu sa di melo beribadah, pwede melo kipakasini ibadah di akhir-akhir Ramadan. Itu tanda-tanda bahwa ibadah Ramadan kita di awal-awal insya Allah diterima dan diberkahi. Nah sebab pwede melo kisah dipakasini mekia. Kalau di akhir Ramadan ini kita semakin malas rasanya beribadah, pwede melo ni salay masigi dena toko masigi melo matraweh, melo minilette lokko tokoe, melo minilette lokko pasae, melo minilette lokko pakepae, maka perlu dikoreksi. Mungkin ada yang salah dalam ibadah Ramadan kita yang lalu. Mungkin saja kita menganggap diri kita berpuasa, tapi mungkin kita tidak menjaga juga yang namanya pantangan-pantangan puasa. Padahal sudah jelas antara yang hak dan yang batil. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan ini, alladzi unsila fihi al-Quran, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, hudan linnasi. Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatun minal huda, sekaligus Al-Quran ini menjadi pemberi keterangan, penjelas bagi ayat-ayat yang ada di dalamnya. Keganayasan contoh, wa bayyinatun minal huda, di dalam Al-Quran, zalikal kitabu, kitab ini Al-Quran ini, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang yang bertakwa yang dimaksud dijelaskan oleh ayat selanjutnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah dimaksud dengan ayat menjelaskan ayat selanjutnya. Sama di ayat lain, wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang bersabar. Yang mana dimaksud dengan orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ayat menjelaskan kembali bahwa gembirakan orang-orang yang bersabar. Yang mana orang-orang yang bersabar itu, orang-orang yang bersabar adalah orang-orang yang senantiasa mengatakan bahwa kita ini adalah milik Allah, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah pula. Maka itulah namanya wa bayyinatun minal huda, pemberi keterangan, pemberi penjelasan terhadap ayat-ayat yang ada, petunjuk yang ada. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa hudan linnasi, Al-Quran ini ada petunjuk bagi manusia. Jadi ini Al-Quran buku petunjuk kita. Tentu kita tahu bersama, HP baru ada buku petunjuknya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengoperasikan HP itu.
HP Samsung beda petunjuknya, HP Xiaomi beda petunjuknya, HP Oppo, HP Vivo beda juga petunjuknya. Siapa yang membuat itu HP, itu yang keluarkan buku petunjuknya. Begitu juga dengan kendaraan. Mobil Toyota buku petunjuknya dikeluarkan oleh Toyota, mobil Suzuki dikeluarkan buku petunjuknya oleh Suzuki, mobil Mitsubishi dikeluarkan oleh buku petunjuknya oleh Mitsubishi juga. Coba nih gerekku si Sele, kalau buku petunjuk kendaraan apa yang ada di dalamnya cuma buku petunjuk HP tanpa pulsa ki. Jangankan sesama kendaraan saja, mereka mobil pulsa. Ada trouble, buku petunjuknya Toyota tapi kita gunakan di Suzuki belum tentu persis sama. Maka begitulah dengan Al-Quran, begitulah dengan manusia. Manusia Allah yang ciptakan, maka sudah seharusnya lah Al-Quran yang dijadikan sebagai buku petunjuk, bukan yang lain. Ya Rasul mundrina pangala ta'ala pada waktu menamukki jelasannya akhirat. Ang kami pulsa tamia matuk bolana non rilisu. Masa bayar di bola atas itu nang suruga. Iya. Nenek kita, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, tempat asalnya adalah surga. Kita sebagai anak cucu cicit dari Nabi Adam alaihissalam, kita akan pulang kampung ke surga. Tapi kalau tidak menaati, mengikuti buku petunjuk yang ada, benar cenderung Al-Qurannya letumuk tiga matu akhirat, tapi salah kamar ki, salah bola ki, wedi jajul kuni golok neraka tepat. Olehnya itu rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, dalam melaksanakan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, kata Al-Quran la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Betul, tidak ada, tidak usah ragu. Apapun yang ada di Al-Quran laksanakan saja, biar kita tidak tahu apa itu hikmahnya, apa itu maksudnya, apa hal-hal besar yang ada di belakangnya. Nabi ada tersenyum karena Al-Quran sudah membuktikan. Coba kita lihat bagaimana sejarah-sejarah Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya yaitu Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak tahu bahwa kelak nanti jika dia menyembelih maka Allah akan gantikan dengan seekor kibas. Benisnya. Tapi yang Ibrahim lakukan bahwa saya harus mengikuti perintah Allah dan saya harus taat menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Begitu pula dengan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa disuruh melemparkan tongkatnya ketika melawan penyihir-penyihir Fir'aun, Nabi Musa belum tahu bahwa nanti tongkatnya akan berubah menjadi ular besar. Yang Nabi Musa tahu bahwa saya diperintahkan oleh Allah dan saya harus melaksanakan apapun perintah Allah. Maka tak kala Musa melemparkan tongkatnya pun berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular kecil. Begitu pula ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika Nabi Musa diperintahkan memukulkan tongkatnya, Nabi Musa belum tahu bahwa tongkatnya nanti ini mampu membelah lautan. Tapi yang Nabi Musa tahu bahwa ini adalah perintah Allah dan saya tidak boleh ragu melaksanakan dan harus taat melaksanakan. Maka saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya, laut merah terbelah. Olehnya itu mari kita yakini apapun perintah Allah, walaupun itu kita tidak tahu apa hikmah besar di balik itu, yakin sajalah bahwa Allah apapun perintahnya pasti ada hikmah besar di balik itu, yang semuanya adalah untuk kemaslahatan bagi siapa yang melaksanakan petunjuknya. Jadi tidak perlu ragu, la raiba fihi. Apapun perintahnya yang ada di dalam Al-Quran, ikuti saja, kendati pun kita tidak tahu hikmahnya. Kendati pun hikmahnya itu kita bisa gali di belakang hari, kendati pun itu kita bisa tahu di belakang hari. Yang jelasnya, jika itu adalah isi Al-Quran, al-haqqu min rabbika, kebenaran datangnya dari Tuhanmu, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu ragu melaksanakannya, dan kamu ragu mengikuti apapun petunjuk yang Allah bertetapkan di dalam Al-Quran. Jadi surat kepada anti hadir, mari kita melaksanakan apapun yang diperintahkan
Allah lewat Al-Qurannya, karena Al-Quran itu adalah petunjuk bagi kita. Kemudian Al-Quran itu merupakan syifa'un wa rahmat, merupakan obat dan rahmat. Bisa dicoba dalam berbagai penyakit, akan memperlancar kesembuhan. Sebagai penawar, terutama obat hati. Tentu mungkin kita masih ingat bagaimana Umar bin Khattab yang hatinya begitu keras, yang mulanya ingin membunuh Nabi, tapi begitu mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, hatinya yang mulanya begitu keras ingin membunuh Nabi berubah menjadi lembut, bahkan ingin masuk Islam, dan akhirnya dengan bacaan Al-Quran itu mengantarkan dia mendapat hidayah, akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itulah keajaiban Al-Quran, keutamaan Al-Quran, mampu melembutkan hati yang keras. Dan kita pun sebagai umat Islam yang senantiasa suka berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya dengan Al-Quran, maka insya Allah di hari kiamat akan mendapat syafaat. Karena Nabi bersabda, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal kiamat, karena pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang, syafi'an bi ashabihi, akan memberikan syafaat bagi orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu, membacanya, memahaminya. Membacanya saja kita sudah dapat pahala. Sudah jelas hadisnya, dan bagus kalian sudah tahu semua. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif 1, lam 1, mim 1 juga, jadi 3 huruf dapat 30 kebaikan. Itu di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan akan dilipat gandakan lagi, karena hadis qudsi mengatakan kullu amali bani adam yudha'aful hasan asyar. Setiap amalan anak cucu Nabi Adam, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, ila sab'ani adifin, dibalas sampai 700 kali lipat. Itu kalau bulan Ramadan. Maka kenapa kita mau menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita? Umur tidak selamanya berada pada kita. Kita tidak tahu suatu saat kapan Allah memanggil kita. Begitupun dengan bulan Ramadan. Ramadan kali ini masih Allah pertemukan dengan kita, tapi siapa yang menjamin Ramadan yang akan datang masih sempat kita bertemu atau tidak? Kalau kita tidak manfaatkan kesempatan yang sekarang ini, maka kapan lagi? Karena Ramadan yang akan datang belum tentu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Olehnya itu sekali lagi, marilah di akhir Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita, perbanyak ibadah kita. Kata Nabi, kami Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu idza dahalal asyar, jika sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda miksarahu, maka beliau mengencangkan sarungnya. Maksudnya itu semakin memperbanyak ibadahnya. Wa ahya lailahu, menghidupkan ibadah malamnya. Wa aikasa ahlahu, dan membangunkan keluarganya untuk melaksanakan salat-salat qiyamul lail, salat-salat tahajud itu. Maka itulah yang harus dilakukan di akhir Ramadan ini. Jangan sampai pede macawe Ramadannya, pede mega kinakan namuntaber, mundur tanpa berita, capur di dalam masjid. Inilah penyakit yang banyak melanda umat Islam. Tega lete matrawe, okke toko lo matrawe, okke pakepai lo matrawe, okke lapangannya lo matrawe, capur di saat masjid. Yang riasan makan nakik muntaber. Akhirul kalam, nasrun minallahi wa fathun qarib. وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
itulah tadi ceramah yang disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dengan berakhirnya ceramah tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada sore hari ini. Marilah kita menutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.